Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dahlia. Saya berasal dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi cegah kejahatan seksual pada anak prasekolah. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kita berada, kekerasan seksual adalah segala macam perilaku seksual pada seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Nah, siapa saja pelaku dari kekerasan seksual ini? Itu bisa orang yang terdekat kita, atau orang yang kita tidak kenal. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, tempat umum, toilet, dan juga di bis. Kekerasan seksual ini dapat menimpa pada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Ada 3 jenis pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan verbal, menggoda, bercanda, menyindir, berkomentar hal-hal seksual yang menimbulkan rasa tidak aman maupun nyaman pada lawan bicara. Kemudian, menyebarkan cerita kehidupan seksual orang lain tanpa persetujuan. Yang terakhir, memberikan komentar seksual. Contoh pelecehan non-verbal. Yang pertama, menunjukkan gerak-gerik seksual yang tidak diinginkan. Yang kedua, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan. Yang terakhir, memandang bagian tubuh seseorang secara seksual. Yang ketiga, contoh pelecehan fisik. Yang pertama, memeluk dan mencium tanpa izin atau tanpa ada kesepakatan bersama. Yang kedua, menepuk dan mencolek bagian tubuh seksual seseorang dengan paksa. Yang ketiga, melakukan penyerangan seksual. Yang keempat, memaksa melakukan tes keperawanan. Sebagai seorang guru di dalam dunia pendidikan, kita harus mengetahui instrumen perlindungan anak di dalam dunia pendidikan. Apa saja sih komponen-komponen yang ada terdapat dalam instrumen perlindungan anak? Yang pertama yaitu adalah regulasi. Di dalam regulasi ini ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang ketiga adalah perubahan perundang-undangan. Komponen yang kedua adalah stakeholder, di mana yang terdapat itu adalah pemerintah daerah, guru, orang tua atau wali, dan masyarakat. Komponen yang ketiga di dalam instrumen perlindungan anak adalah fasilitas pendukung. Nah, di mana di dalam fasilitas pendukung ini, di dalam dunia pendidikan yang harus kita sediakan adalah yang pertama, ruang kelas yang nyaman, lingkungan sekolah yang aman, ruang konseling, rumah ibadah, sebagaimana tadi yang terdapat di dalam komponen yang kedua, yaitu adalah stakeholder yang terdapat dalam guru. Nah, kita sebagai seorang calon guru bisa memberikan edukasi kepada anak-anak seperti memberikan pelajaran set kepada anak usia dini melalui sebuah lagu seperti lagu berikut ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Selain itu,
guru juga bisa memberikan pembelajaran seks kepada anak di dalam ruangan kelas. Ada 4 daerah pribadi pada tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain, dan kamu juga tidak boleh menyentuh bagian ini pada tubuh orang lain. Di antaranya mulut, dada, kemaluan, dan juga pantat. Hanya orang yang paling dekat yang boleh menyentuhnya, seperti ibumu. Mungkin ibumu menyentuhnya pada saat mandi atau pada saat dokter memeriksa bagian tubuhmu yang ditemani oleh ayah atau ibu. Sentuhan ini membuat bersih dan sehat. Jika yang menyentuhmu orang yang sayang denganmu, seperti ayah dan ibumu, itu dinamakan sentuhan aman. Selain itu, tidak ada yang boleh menyentuh bagian tubuhmu. Jika ada yang menunjukkan film dan gambar tidak baik dan menyentuh bagian terlarangmu, itu dinamakan tidak aman bagimu. Ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan ketika ada orang yang ingin menyentuh bagian terlarangmu. Pertama, katakan tidak pada apapun tawaran yang diberikan orang itu. Kedua, berlari sekencang-kencangnya ke tempat yang ramai. Ketiga, berteriak minta tolong sekencang mungkin. Yang keempat, jika tidak dapat berlari dan berteriak, beranilah dan ambil benda terdekat yang bisa kalian jadikan senjata untuk orang tersebut. Jika masih tidak ada, gunakan tangan, gigi, maupun kaki kalian untuk memberontak orang tersebut. Yang kelima, berceritalah pada orang dewasa yang kalian percaya tentang kejadian yang kalian alami, seperti ayah, ibu, guru jika di sekolah. Sebagian besar kasus terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. Disinilah peran orang tua sangat penting dalam pengawasan anak. Lalu, apa saja yang seharusnya orang tua lakukan? Yang pertama, orang tua sebaiknya memandikan anaknya sendiri. Yang kedua, berikan anak pakaian yang sopan. Yang ketiga, sering-sering ngobrol dan dengarkan anak. Yang keempat, jangan suka memarahi anak. Yang kelima, jangan biarkan orang asing mendekati anak. Sikap orang tua terhadap pelecehan seksual. Yang pertama, jangan bersikap berlebihan. Rasa marah atau rasa frustasi dan tidak percaya seringkali membuat anak merasa semakin terpuruk dan merasa telah mengecewakan orang tuanya. Orang tua perlu mengontrol emosi sehingga tidak membuat anak lebih menjadi terpuruk. Yang kedua, berikan dukungan. Dukungan dapat diberikan dengan mempercayai cerita anak dan meyakinkan bahwa orang tua akan memberikan perlindungan kepada anak. Ucapkanlah terima kasih kepada anak karena telah mau bercerita kepada kita. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan terbuka. Usahakan agar tidak memberikan pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah akan membuat anak bingung dan dapat mengganggu ingatan anak akan kejadian sebenarnya. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang terjadi berikutnya? Yang keempat, jangan panik. Tetaplah tenang dan jangan panik. Jangan biarkan anak merasa bersalah dan menjadi takut. Dan percayalah, dengan penanganan yang benar, anak-anak korban kejahatan seksual dapat sembuh dan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kelima, laporkan. Laporkan pada pihak yang berwajib atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar hal ini diproses lebih lanjut sehingga tidak ada lagi korban berikutnya. Dan kasus ini dapat diproses secara hukum. Jika orang tua merasa membutuhkan bantuan, maka orang tua sebaiknya mencari dan mendapatkan bantuan dari tenaga medis, psikiatri maupun psikolog untuk bersama-sama mengatasi masalah fisik dan masalah mental korban.